Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kapanpun Anda menonton. Perkenalkan saya Almira Kinaya dan kelompok saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan kuliah lapangan yaitu estimasi volume tegakan berdiri menggunakan metode line plot sampling dan tree sampling di Gunung Gelis. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri dengan NIM 045, lalu Fikri Araria dengan NIM 049, Ahmad Furqon dengan NIM 050, Yonatan Satya dengan NIM 058, Gaisan Nifazah dengan NIM 060, dan Dea dengan NIM 066. Tujuan dari hasil laporan ini adalah untuk menentukan volume tegakan berdiri dari kawasan Gunung Gelis dengan menggunakan plot jalur persegi dan tree sampling, juga membandingkan tingkat ketelitian antara kedua metode tersebut, yaitu metode plot jalur persegi dan tree sampling. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu teori dasar. Pertama adalah hutan. Hutan merupakan kesatuan ekosistem dengan berbagai komponen sumber daya alam hayati yang didominasi oleh satwa dan tumbuhan tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Kemudian pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan sendiri melibatkan konsep tentang praktek kehutanan dan perencanaan serta peninjauan aktivitas hutan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan hutan yang baik. Kemudian inventarisasi hutan yang merupakan usaha dalam mengetahui dan menguraikan kualitas pohon-pohon hutan serta berbagai karakteristik tempat tumbuhnya. Kemudian yang terakhir adalah sampling. Pengambilan sampel adalah langkah pertama dan aspek penting dari keseluruhan proses analisis. Pada inventarisasi hutan terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu metode acak dan metode sistematik. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya metodologi, di sini ada waktu dan lokasi, alat yang digunakan, dan metode kerja. Untuk waktunya dilaksanakan pada Sabtu 4 Mei 2024 pukul 7 sampai 12 waktu Indonesia Barat, lokasinya di Cikahuripan, area Gunung Kulis. Kemudian alat yang digunakan ada kompas Brunton, speedo permanen, GPS Garmin, paku payung, tali sheet, peta ukur, P-band, harga hypsometer, tali rapia, rollmeter 50 meter, infaboard, dan galah. Nah, metode kerja ini dibagi menjadi dua, ada metode line plot sampling dan metode line tree sampling. Untuk metode line plot sampling, itu yang pertama kita buat petak dengan ukuran persegi panjang dan luasannya 50 meter kali 20 meter. Nah, dari situ kita ukur diameter sama pohon dari setiap pohon yang berada dalam plot tersebut. Untuk diameter diukur bisa pakai P-band atau pakai pita ukur, untuk tingginya pakai harga hypsometer. Kemudian dari situ jangan lupa dilakukan penomoran dengan nomor jalur, nomor plot, nama spesies, dan nomor pohon. Dari situ minimal kita buat 3 plot untuk mencapai luasan 0,1 hektar. Yang kedua ada metode line tree sampling. Nah, metode line tree sampling ini kita tentuin titik koordinat atau pohon sebagai titik tengah dari plot yang kita udah buat. Ukurannya 50 meter kali 20 meter. Jadi ukuran plotnya sama ya. Nah, dari situ kita tentuin pohon terjauh dari titik tengah itu berapa jaraknya dan diameternya. Nah, diukur tinggi dan diameter pohonnya. Karena kita udah dapat jarak sama diameternya, kita bisa cari jari-jarinya, kemudian bisa cari luasannya dengan rumus lingkaran. Ya, selanjutnya hasil dari pembahasan yang pertama dari volume tegakan berdiri dari metode line plot sampling dan tree sampling, berikut grafik dari tegakan per plot dan tegakan per hektarnya. Terjadi perbedaan antara volume tegakan per plot walaupun berada dalam satu plot yang sama. Ini terjadi karena perbedaan metode, karena adanya perbedaan jumlah pohon yang diamati dan luasan area pengamatan. Pohon yang diamati oleh tree sampling hanya 6 pohon saja dan luasannya juga lebih kecil daripada line plot karena line plot total tuh hingga 2,1 hektar. Hal tersebut akan memengaruhi estimasi volume tegakan per hektar. Volume tegakan per hektar dari line plot sampling sekitar 338 meter kubik per hektar dan tree sampling 301,788 meter kubik per hektar. Selanjutnya, kedua, ragam volume antar pohon per hektar dari line plot sampling dan tree sampling. Ragam menggambarkan seberapa jauh data yang tersebar dari nilai rata-ratanya.
Semakin besar nilai ragam, semakin bervariasi datanya. Data menurut konteks sekarang, pengamatan ini, itu data volume tegakan. Nilai yang besar ini menggambarkan bahwa volume tegakan dalam pengamatan itu bervariasi. Menilai ragam akan memengaruhi penentuan tingkat signifikansi antar dua pembeda dan memengaruhi tingkat ketelitian suatu metode. Baik, perkenalkan nama saya Gaisania dengan NIM 115222060. Di sini saya akan menjelaskan terkait kisaran dugaan volume. Nah, pendugaan volume sangat diperlukan untuk pengelolaan hutan. Nah, pengumpulan data potensi tegakan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi yang selalu melibatkan pendugaan volume pohon. Secara umum, penaksiran volume tegakan merupakan penjumlahan seluruh pohon yang menyusun tegakan tersebut. Nah, berikut merupakan grafik dugaan volume kayu rata-rata per hektar dan grafik dugaan volume total untuk areal hutan yang disurvei. Nah, grafik pertama ini dipengaruhi oleh volume rata-rata, nilai tetes, dan kesalahan baku. Sedangkan grafik yang kedua ini dipengaruhi oleh nilai volume rata-rata yang diperoleh dari grafik 1 dengan luas area pengambilan sampel. Nah, pada grafik pertama ini, metode line plot sampling memperoleh nilai maksimal 411,67 meter kubik per hektar, sedangkan nilai minimumnya 264,87 meter kubik per hektar. Berbeda dengan metode tree sampling yang menghasilkan nilai maksimum sebesar 374,024 meter kubik per hektar dan nilai minimumnya 235,954 meter kubik per hektar. Pada grafik kedua, dengan metode line plot sampling memperoleh nilai sebesar 1018,646 meter kubik per hektar dan nilai minimumnya 402,087 meter kubik per hektar. Berbeda dengan metode tree sampling yang menghasilkan nilai maksimum sebesar 930,423 meter kubik per hektar dan nilai minimumnya 350,53 meter kubik per hektar. Nah, dari kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa metode line plot sampling mampu memberikan estimasi volume yang cukup besar baik pada kondisi maksimum maupun minimum. Nah, perbedaan yang signifikan ini antara kedua metode dapat diinterpretasikan dari segi teknik pengambilan sampel. Line plot sampling melibatkan pengukuran semua pohon yang ada di dalam plot sehingga mencakup semua area. Nah, pengukuran dengan metode ini memperoleh banyak data sehingga lebih representatif dalam mewakili populasi pohon di hutan dan dapat meminimalisir kesalahan sampling. Oleh karena itu, metode line plot sampling lebih efektif dan akurat dalam memberikan estimasi volume kayu di hutan. Nah, sementara tree sampling bukan metode yang didasarkan pada luasan plot tertentu, melainkan didasarkan pada sejumlah pohon tertentu yang tercakup dalam suatu plot. Nah, metode ini menghasilkan estimasi yang lebih rendah dan rentan terhadap kesalahan sampling karena data yang diperoleh hanya sedikit, yaitu digunakan 6 pohon sebagai sampling. Nah, hal ini menyebabkan volume rata-rata yang dihasilkan dari tree sampling jauh lebih kecil dibandingkan dengan line plot sampling. Oleh karena itu, pemilihan metode sampling sangat penting dalam estimasi volume kayu di hutan, karena akan mempengaruhi hasil akhir dari survei dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Nah, penggunaan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan dan tujuan survei akan menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kesalahan penarikan contoh. Nilai sampling error yang menggunakan metode line plot sampling lebih kecil daripada nilai sampling error yang menggunakan metode tree sampling. Hal ini dikarenakan jumlah pohon dan luas daerah yang diukur menggunakan metode line plot sampling lebih banyak dan besar daripada menggunakan metode tree sampling. Besar atau kecilnya nilai sampling error dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran sampel, variabilitas populasi, metode pengambilan sampel, dan teknik estimasi. Untuk memperkecil nilai sampling error yang diperoleh dapat dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah sampel dan menggunakan metode sampling yang tepat. Selanjutnya, perbandingan pengukuran dengan rancangan acak kelompok.
Nilai p-value pada selang kepercayaan 95% dan 99% bernilai 0, yang berarti nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa, di mana pada selang kepercayaan 95% memiliki nilai alfa sebesar 0,05 dan pada selang kepercayaan 99% memiliki nilai alfa sebesar 0,01. Nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa, maka dapat disimpulkan tolak H0, sehingga perlu dilakukan uji lanjut. Uji lanjut yang digunakan pada metode penelitian ini adalah uji Tukey. Uji Tukey sebagai uji lanjut pada ANOVA merupakan tes yang digunakan untuk membuat perbandingan antara semua kelompok. Dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata perlakuan line plot sampling dan tree sampling pada selang kepercayaan 95% dan 99% atau taraf nyata 0,05 dan 0,01 pada perlakuan secara signifikan berbeda. Pada tabel di atas juga dapat diketahui bahwa perlakuan dengan menggunakan metode line plot sampling merupakan perlakuan terbaik jika dibandingkan dengan perlakuan dengan metode tree sampling. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, estimasi volume tegakan berdiri dengan menggunakan line plot sampling adalah sebesar 338.270 meter kubik per hektar, dan dengan metode tree sampling sebesar 301.788 meter kubik per hektar. Yang kedua, sampling error untuk metode line plot sampling adalah sebesar 21,7% dan untuk metode tree sampling sebesar 22,64%, sehingga ketelitian plot jalur persegi lebih besar. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.